Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan memaparkan materi mengenai simbol dan sarana pemujaan Tuhan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia, kelas 1B. Yang pertama atas nama Nyoman Dayuni Purnamasari dengan NIM E1M021008. Yang kedua atas nama Ida Ayu Ketut Purnama Dewi dengan NIM E1M021033. Dan yang terakhir saya sendiri atas nama Nilih Putu Bunga Karindra Sugita dengan NIM E1M021040. Secara garis besar, materi pada kesempatan kali ini terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua simbol Tuhan beserta maknanya, yang ketiga sarana pemujaan Tuhan yang terdiri dari bunga, dupa, air atau tirta, bija, canang, kuangen, daksina, dan bantang bayuan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Hal yang melatar belakangi materi pada kesempatan kali ini adalah dalam agama Hindu ada beberapa simbol Tuhan yang memiliki maknanya masing-masing. Simbol-simbol tersebut memiliki rupa dan bentuk yang berbeda. Simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai media antara bakta, yaitu kita sebagai manusia dengan objek baktinya yaitu Sang Hyang Widiwasa. Selain simbol Tuhan, ada juga sarana yang digunakan oleh umat beragama Hindu untuk melakukan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang memiliki maknanya tersendiri. Kami mengangkat simbol Tuhan yang bernama Omkara atau Ongkara. Simbol ini memiliki bentuk dan rupa yang sama, namun dikenal dengan 2 nama yang berbeda. Pengertiannya, Omkara adalah simbol suci yang dalam Upanishad berarti nyasa, yang artinya alat bantu agar konsentrasi kita tertuju kepada Sang Hyang Widiwasa. Ongkara ini disebut nyasa karena ditemukan pada abad ke-11 Masehi dan pertama kali diperkenalkan oleh Empu Katuran dalam naskahnya yang berjudul Tutur Katuran. Ongkara ini terdiri dari 5 bagian yang melambangkan unsur-unsur dalam Pancamahabhuta. Yang pertama, pada bagian atas ada yang bernama nada. Nada melambangkan bayu dengan contoh angin dan bintang. Yang kedua ada windu yang melambangkan teja dengan contoh api dan surya atau matahari. Yang ketiga ada arda candra yang melambangkan apah dengan contoh air dan bulan. Yang keempat ada angka telu yang melambangkan akasa dengan contoh langit dan ether. Dan yang terakhir ada tarung yang melambangkan pertiwi dengan contoh bumi dan tanah. Pada bagian kanan adalah gambar Ongkara beserta petunjuk bagian-bagiannya. Di Bali, Ongkara ini dikenal dengan 5 jenis yang memiliki bentuk, rupa, dan simbol yang berbeda-beda. Yang pertama ada Ongkara geni. Geni di sini berarti api yang disusun oleh Okara, Ulu Chandra namun tanpa kedong. Ongkara ini digunakan untuk menghidupkan api dalam tubuh manusia. Yang kedua ada Ongkara Sabe. Sabe ini diambil dari kata sabda yang berarti kata, suara, bunyi, bicara, dan menyebut, dibangun atas Okara, Ulu Chandra, dan kedongnya. Ongkara ini menjadi fungsi untuk membuat suara atau perkataan menjadi berguna saat didengar oleh orang lain. Yang ketiga ada Ongkara Merta. Ongkara ini dibangun tegak oleh Okara dengan kaki yang bersimpul. Mengapa disebut Ongkara Merta? Karena merupakan kumpulan dari 5 merta. Yang pertama ada Merta Sanjiwani, yang kedua Merta Kamandalu, yang ketiga Merta Kundalini, yang keempat Merta Mahamerta, dan yang terakhir Merta Pawitra. Selanjutnya ada Ongkara Pasah. Ongkara Pasah di sini memiliki tersusun dari 2 buah ongkara yang berbeda dan saling bertolak belakang. Ongkara ini menyimbolkan inini lan ikaki sanetan kari ngemurase. Selanjutnya ada Ongkara Adumuka yang memiliki bentuk menyerupai Ongkara Pasah namun dengan kepala yang menyatu.
merupakan simbol dari Imeme lan Ibape Sanekari Angemurase. Baik, materi selanjutnya mengenai sarana pemujaan Tuhan akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Ida Ayu Ketut Purnama Dewi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sarana pemujaan Tuhan. Menurut ajaran agama Hindu, ada beberapa sarana pemujaan Tuhan yang digunakan dalam persembahyangan dan memiliki maknanya masing-masing. Contohnya, ada bunga, dupa, air tirta, bija, canang, kuangen, daksine, dan banten bayuan. Berikut pemaparannya. Dalam Bhagavad Gita 9.26 yang berbunyi, kalau seseorang mempersembahkan daun, bunga, atau air dengan cinta bakti, aku akan menerimanya. Karena pemujaan Tuhan yang pertama yaitu ada bunga. Arti bunga dari lontariatnya Prakerti disebutkan sebagai Sakare Pinaku, ketulusan pikayunan suci, yang artinya bunga itu sebagai lambang ketulus ikhlasan pikiran yang suci. Fungsi bunga ada dua dalam persembahyangan, yaitu yang pertama sebagai simbol bunga yang diletakkan tersembul pada puncak cakupan telapak tangan pada saat menyembah. Yang kedua, sebagai sarana persembahyangan atau digunakan untuk melengkapi canang atau pada jejahitan janur lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Api merupakan elemen yang penting dalam sarana pemujaan kepada Tuhan dalam keyakinan agama Hindu. Api di sini dapat berbentuk dua macam. Yang pertama ada dupa dan yang kedua ada pasepan. Dan di sini saya akan memaparkan mengenai dupa. Dupa sangat penting perannya dalam persembahan bagi umat agama Hindu dan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, perantara yang menghubungkan pemuja dengan pencipta. Pada saat dibakar, dupa ini mengeluarkan asap yang diharapkan sebagai permohonan seorang bhakta yang akhirnya bisa mencapai kepada baktinya. Yang kedua, sebagai pembasmi segala mala dan pengusir roh jahat. Yang ketiga, sebagai saksi dalam sebuah upacara. Dalam sebuah upacara, wajib hukumnya untuk menggunakan dupa ini untuk ditancapkan kepada banten yang dihaturkan maupun digunakan pada saat persembahyangan. Dupa di sini memiliki aturan warna dan jumlahnya tergantung dari kegunaan dupa tersebut. Menurut warnanya, dupa berwarna kuning digunakan pada saat persembahyangan umum, dupa berbatang merah digunakan pada saat sembahyang memohon sesuatu, dupa berwarna hitam digunakan pada saat meditasi atau penjapaan mantra, dan dupa berbatang hijau digunakan pada saat persembahan kepada seseorang yang sudah meninggal dunia. Menurut jumlahnya, dupa di sini digunakan dalam jumlah ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Berjumlah 1 digunakan pada persembahyangan umum di rumah masing-masing. Berjumlah 3 digunakan pada saat persembahyangan di tempat suci yang berada di luar lingkungan rumah. Berjumlah 5 digunakan di tempat memulai usaha. Berjumlah 7 digunakan pada saat memohon sesuatu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Berjumlah 9 digunakan pada saat puja mantra kepada Ista Dewata. Berjumlah 11 digunakan pada saat persembahyangan untuk memohon kebahagiaan bagi seluruh makhluk di bumi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ninyo Mandayuni Purnamasari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada air suci atau tirta. Air suci dalam kitab Bhagavad Gita disebut toyam atau toye. Toye atau tirta adalah air suci yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan upacara keagamaan yang memiliki kekuatan magis dan kekuatan religius yang bersumber dari kekuatan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dalam kehidupan sehari-hari, air tirta ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tirta kundalini, yaitu tirta yang dipercikkan ke badan sebanyak 3 kali ketika persembahyangan.
Tirta Kundalini ini bermakna untuk penyucian badan atau stula sarira. Kemudian yang kedua ada Tirta Kamandalu, yaitu tirta yang diminum yang memiliki makna sebagai penyucian dari perkataan atau sukma sarira. Kemudian yang ketiga yaitu ada Tirta Pawitra Jati, yaitu tirta yang dihiraup ke muka atau dipercikkan ke kepala sebanyak 3 kali. Tirta Pawitra Jati ini bermakna untuk memperoleh kesucian dalam kekuatan hidup. Selain itu, air tirta juga dapat dibedakan dari jenis dan cara memperolehnya. Dalam kaitannya dengan panjayatnya, tirta dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama ada tirta pembersihan, tirta pelukatan, tirta wangsupada, tirta pemanah, tirta penembak, kemudian yang terakhir ada tirta pengantas. Di antara 6 macam itu, ada 2 yang sering kita dengar. Yang pertama ada tirta pelukatan, yang fungsinya untuk mensucikan alat upacara, bangunan, atau diri manusia. Selain itu, biasanya digunakan untuk mensucikan canang dan juga banten. Kemudian yang kedua ada tirta wangsupada, tirta yang dilungsur atau ditunas setelah melakukan serada dan bakti. Tirta ini sebagai simbol sembah bakti kepada Tuhan agar diberikan anugerah dan juga kebahagiaan. Sekian penjelasan dari tirta, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai bija akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ida Aisyah Purnama Dewi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bija. Bija dianggap sebagai simbol benih yang suci, anugerah dari Tuhan dalam wujud Ardhanareswari. Bahan yang digunakan yang pertama yaitu beras yang masih utuh, yang kedua campuran air wangi atau cendana. Cara pemakaian bija yang pertama itu ada anja cakra, diletakkan di kening di antara 2 alis. Yang kedua itu ditelan utuh, tidak digigit atau dikunyah. Yang ketiga wisuda cakra, di leher atau di luar tenggorokan atau kerongkongan. Yang keempat ditaburkan sebagai simbol penyebaran benih suci. Berikutnya canang. Canang adalah pada dasarnya sebagai wujud dari perwakilan kita untuk menghadap kepadanya. Bermakna yang pertama sebagai simbol perjuangan manusia yang selalu mohon petunjuk dan bantuan dari ide Sang Yang Widi. Yang kedua, menumbuhkan pikiran yang jernih serta tulus karena pikiran merupakan sumber segalanya, tercermin berupa perbuatan dan perkataan. Bagian-bagian dari canang sari yang pertama adalah ceper. Ceper dilambangkan sebagai angga sarira atau badan. Terus yang kedua ada beras. Beras dilambangkan sebagai benih dalam setiap insan atau kehidupan yang diawali oleh benih yang bersumber dari ide Sang Yang Widiwasa. Yang ketiga ada porosan. Porosan terdiri dari daun sirih, kapur atau pamor, dan jambe atau gambir. Sebagai lambang Sri Pramana, Bayu, Sabda, dan Idap. Terus yang keempat ada tebu. Tebu memiliki makna sebagai lambang amerta. Terus yang kelima ada sampian uras. Sampian uras melambangkan roda kehidupan dengan asta aiswarinya. Terus yang keenam ada bunga. Bunga dilambangkan sebagai kedamaian dan ketulusan hati. Terus yang ketujuh ada kembang rampai. Kembang rampai memiliki 2 arti, yaitu kembang berarti bunga dan rampai berarti macam-macam. Kembang rampai ditaruh di tengah sebagai simbol warna berumbun karena terdiri dari bermacam-macam bunga. Terus yang kedelapan ada lepa. Lepa dilambangkan sebagai sikap dan perilaku yang baik. Terus yang terakhir ada minyak wangi. Minyak wangi dilambangkan sebagai ketenangan jiwa dan pengendalian diri. Mungkin sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai kewangian akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ninyoman Dayuni Purnamasari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kewangian. Kewangian memiliki kata dasar wangi yang mendapat awalan ka dan akhiran
an menjadi kawangian. Kata ini kemudian mengalami peluluhan menjadi kewangian. Fungsi dari kewangian ini yaitu sarana persembahyangan yang identik dengan wewangian. Jadi, kewangian bermakna sebagai suatu bentuk tanda bakti kepada ide Sang Yang Widi Wase untuk tetap mengingat, mengucapkan, dan mengharumkan nama suci Tuhan. Adapun bagian-bagian dari kewangian itu, yang pertama ada kojong. Kojong biasanya dibuat dari daun pisang berbentuk kojong. Kojong ini menyimbolkan angka 3 huruf Bali atau ongkara Bali. Kemudian ada yang kedua yaitu pakir. Dibuat sedemikian rupa menyerupai hiasan kepala tarian janger yang dibuat dari daun janur. Bentuknya dapat bermacam-macam sesuai dari seni orang yang membuat. Simbol dari pakir ini yaitu sebagai simbol ulu, arda, candra, dan nada. Kemudian yang ketiga ada pis bolong atau uang kepeng. Pis bolong ini tentu berbentuk bulat atau bundar sebagai simbol dari windu atau angka 0. Kemudian yang keempat ada porosan, terbuat dari daun sirih, kapur, dan gambir yang melambangkan Tri Pramana. Kemudian yang kelima ada bunga sebagai simbol kedamaian hati dan ketulusan. Sekian dari penjelasan kewangian, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai daksina akan saya jelaskan. Daksina adalah sarana pemujaan Tuhan yang berbentuk tabung terbuka berbahan janur dan memiliki beragam isian. Yang pertama, ada alas bedogan. Alas bedogan ini merupakan simbol pertiwi yang berbentuk bulat dan memanjang namun memiliki batas di bagian sampingnya. Yang kedua ada tapak darah. Tapak darah dibentuk oleh janur yang dijahit berbentuk tanda tambah, melambangkan makrokosmos dan mikrokosmos, serta swastika yang berarti dalam keadaan baik. Yang ketiga ada biji atau buah yang melambangkan amerta. Yang keempat ada porosan. Porosan melambangkan Trimurti, yaitu daun sirih melambangkan Dewa Wisnu, pinang melambangkan Dewa Brahma, dan kapur melambangkan Dewa Iswara. Yang selanjutnya ada kelapa. Kelapa di sini merupakan simbol alam semesta yang terdiri dari 14 lapisan. Selanjutnya ada telur itik atau bebek. Mengapa dalam daksina menggunakan telur itik atau bebek? Karena bebek dianggap hewan yang suci karena mampu mencari makanan dalam lumpur yang sangat kotor. Selanjutnya ada biji ratus. Biji ratus ini melambangkan 5 arah mata angin. Yang pertama, Dewa Iswara dengan warna putih berada di arah timur, Dewa Brahma berwarna merah berada di arah selatan, Dewa Mahadewa berwarna kuning berada di sebelah barat, Dewa Wisnu berwarna hitam berada di arah utara, dan yang terakhir Dewa Siwa dengan warna berumbun berada di tengah. Selanjutnya, gantusan. Gantusan merupakan bekal untuk kehidupan agar damai dan sejahtera. Kemudian ada pelawa peselan yang berarti simbol tumbuh-tumbuhan atau sangyang sangkara. Yang selanjutnya uang kepeng. Uang di sini bisa menggunakan mata uang yang sekarang atau pis bolong yang digunakan sebagai alat penebus segala kekurangan dalam daksina. Selanjutnya ada pangi. Pangi ini adalah lambang dari Sangyang Dome. Kemiri adalah lambang dari Sangyang Paramasiwa. Pisang adalah sebagai bentuk niat baik seseorang yang sudah mengaturkan daksina tersebut. Dan yang terakhir ada canang sebagai simbol arah atau simbol dari Sangyang Pancadewata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nyoman Dayuni Purnamasari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada Banten Bayuan. Sebenarnya dalam agama Hindu, Banten itu sangat banyak macam dan jenisnya. Namun, kelompok kami hanya memaparkan salah satunya yaitu Bayuan. Dalam agama Hindu, Bayuan asal katanya itu dari kata bayu yang berarti kekuatan atau spirit. Banten Bayuan adalah persembahan untuk memberikan kekuatan jiwa raga baik untuk pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan. Adapun bagian-bagian dari Banten Bayuan ini, yang pertama itu ada kaledan. Kaledan atau daun mempunyai fungsi sebagai alas atau dasar untuk bakti kepada ide Sang Yang Widi. Kemudian yang kedua ada buah.
Buah bermakna persembahan bakti sebagai perwujudan serta persembahan diri manusia secara utuh kepada Tuhan. Buah dalam bayuan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Banten bisa memakai buah apa saja, yang terpenting ada pisang di dalamnya, sebab pisang melambangkan sifat berkorban tanpa pamrih. Kemudian yang ketiga ada jajan. Jajan berasal dari kata jaja yang berarti dada sebagai bentuk kesiapan batin untuk mengerti ikhlas dan suci. Biasanya pemakaian jajan yang umum itu ada jajan uli, gina, dodol, kemudian ada bantal. Yang terakhir ada canang. Canang sebagai simbol perjuangan manusia yang selalu memohon petunjuk dan bantuan dalam rangka menemukan pikiran yang jernih juga ketulusan. Sekian penjelasan dari Banten Bayuan. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami pada pagi hari ini, yaitu dalam agama Hindu ada banyak sekali simbol-simbol yang memiliki bentuk dan rupa yang beragam, namun dengan fungsi yang sama, yaitu untuk mendekatkan hubungan makhluk hidup dengan Sang Pencipta, yaitu ide Sang Yang Dewasa. Seperti contohnya simbol yang kami angkat, yaitu Omkara atau Omkara. Selain itu, ada pula sarana persembahyangan yang digunakan untuk memuja Tuhan dan menjadi tanda terima kasih manusia kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu untuk membaca materi ini. Kritik dan saran pembaca sangat berguna demi menunjang kemampuan kami dalam memaparkan materi. Kami bertiga mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata maupun dalam materinya. Untuk semua, Om Santi.